Dia juga mengganti softline-nya dari warna coklat ke warna biru. Gaya rambutnya pun juga diubah. Kayaknya ada yang aneh sama ini orang. Dengan diiringi lagu syahdu suasana Natal, pria ini pun sarapan dan minum susu jahe boba anget. Masalahnya lur, semua keluarga di rumah itu sudah mati dengan banyak luka tusukan dari si pria misterius ini. Lalu dia pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Polisi yang menyelidiki kasus ini mengetahui bahwa ibu dari keluarga ini adalah seorang janda dengan 3 orang anak. Polisi mencurigai bahwa pelakunya adalah seorang ayah tiri bernama Grady Edwards. Nah, kasusnya Grady ini nggak sekali aja lur. 3 tahun yang lalu dia juga pernah melakukan pembunuhan kepada satu keluarga dan lagi-lagi peran dia di situ sebagai ayah tiri. Tapi pihak kepolisian nggak bisa berbuat apa-apa karena si Grady ini pinter. Dia selalu membayar apapun secara cash, nggak pernah namanya pakai kartu kredit. Itu artinya identitasnya nggak akan bisa terlacak. 6 bulan sudah berlalu dan Grady sekarang berada di Portland. Dia yang berada di swalayan bertemu seorang janda dengan 2 orang anaknya. Dia pun mengaku kalau dirinya adalah duda karena istri dan putrinya meninggal karena kecelakaan tahun lalu. Kesem-semlah ya kan mak-mak janda ini sama si Grady, karena sosoknya yang bijak dan bisa mengambil hati anak-anaknya. Mak-mak yang bernama Susan ini pun mengajak Grady untuk makan pizza bersama anak-anaknya. Dan Grady memperkenalkan dirinya dengan nama baru yaitu David. Aduh, matilah ente ini Susan. Nice to meet you. 6 bulan setelah itu, anak tertua Susan bernama Michael baru kembali dari sekolah militernya. Michael mendapatkan sambutan dari keluarga besarnya. Adik-adiknya ini bernama Sean dan Beth. Dan tentunya ini adalah kali pertama Michael bertemu dengan David. Karena David sudah mulai dekat dengan keluarga besar dan teman-teman Susan, Susan pun memutuskan akan menikah dengan David. Karena David memang berperilaku baik-baik aja lur selama ini. Lalu David meminta Michael untuk menemuinya di basement. Ada banyak lemari-lemari terkunci di sana yang dibuat oleh David untuk menyimpan perkakas-perkakas renovasi rumah. David pun ngobrol dengan Michael dengan maksud agar Michael mau menerima kehadirannya. Father and son. Stepfather. Stepfather. Pesta sudah usai. Susan pun meyakinkan Michael agar mau menerima David karena Susan akan menikahinya. Tapi Michael masih belum bisa menerimanya secepat itu lur. Keesokan harinya David memberikan kejutan ke Michael dengan memasukkannya ke tim renang di kampus lamanya, di mana itu adalah impian Michael selama ini. Setelah itu Sean si bungsu yang sedang bermain game diminta Susan untuk mengecilkan volumenya. Tiba-tiba nah ini udah mulai nih kelihatan nih psikonya nih ya. Ketika makan malam Sean jadi merasa nggak nyaman. Meskipun ditanya dia kenapa tapi Sean nggak mau jawab. Lalu Jay mantan suami Susan datang untuk mengajak jalan Sean dan Beth. Keesokan paginya, Mrs. Carter tetangga rumah Susan mendatanginya dan mengatakan jika ada sketsa pembunuh yang menjadi buronan paling dicari di Amerika dan wajahnya mirip dengan David. Ya jelas kan lur, si Susan mikir kalau Miss Carter ini cuma halu. Halu-halu paleh, halu. Good morning, Mrs. Cutter. Siang harinya David mengajak Michael untuk makan bersama dan memintanya menjadi pendamping mempelai di pernikahannya. Michael pun setuju lur. Terus si David ini keceplosan salah nyebutin nama anaknya yang udah meninggal. Pertama dia bilang anaknya bernama Michelle. Habis itu ganti namanya Lisa. Oh, I'm sorry. I thought you said her name was Michelle. Ngeles lah si David kalau nama panjangnya itu Lisa Michelle. Saai Bambang. It's Lisa Michelle. You must have heard it wrong. Makin emosi lah si David ya kan. Udah ketahuan jadi buron sama si Mrs. Carter, salah ngomong nama anaknya lagi ke Michael. Mrs. Carter yang memang sendirian di rumah membukakan pintu depan rumahnya karena ada yang membunyikan bel. Tapi kok nggak ada siapa-siapa. Lalu kucingnya mendadak nggak mau dipegang dan melotot ke arah Mrs. Carter. Karena ternyata ketika makan malam, Susan bersin-bersin ya kan.
karena Susan emang alergi kucing lur. Dan satu-satunya yang punya kucing di sana hanyalah Mrs. Carter. Setelah itu Jay emosi ke David karena dapat laporan dari Sean bahwa David sudah mencekik anaknya. Lacking a bit in this family. Michael pun menahan ayahnya dan memintanya segera pulang. Jay pun berterima kasih karena sudah dicegah oleh Michael. Jay ngajak ngobrol Michael agar bisa memperbaiki hubungan mereka. Di kamar Sean, David meminta maaf atas perlakuannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. David juga meminta maaf ke Susan atas perbuatannya. David hanya ingin anak-anak Susan respek terhadapnya. Susan bilang bukan hanya respek tapi kepercayaan juga diperlukan. Dan Susan nggak setuju kalau David menggunakan kekerasan seperti itu lagi. David yang bekerja sebagai agen real estate di perusahaan milik Jackie, saudara dari Susan, terpaksa mengundurkan diri karena diminta mengisi asuransi, jaminan sosial, foto, dan data karyawan yang lainnya. David pun beralasan ke Susan dia tidak cocok dengan pekerjaan itu dan mencoba mencari pekerjaan yang lainnya. Padahal ya karena biar identitasnya nggak kelacak aja lur. Setelah itu Jay datang untuk meminta maaf ke David atas perlakuannya kemarin. Karena Susan sedang pergi dengan saudara-saudaranya membicarakan pernikahan dan Beth main ke rumah temannya, Jay ingin mengucapkan salam perpisahan ke Michael dan Sean sebelum dia pergi ke bandara. Masuklah ya kan si Jay ini ke dalam rumah lur. Susan menelpon David karena katanya Jay mau mampir ke rumah. Tapi David bilang kalau nggak ada kok San, dia belum datang. Jay pun ngajak ngobrol David yang masih ada di dapur. Pas Jay sampai di dapur David udah hilang lur. Lalu tiba-tiba Michael sempat dengar sesuatu tapi karena volume PUBG yang terlalu besar, Michael mikir kalau dia cuma salah dengar dan lanjutin mabar sama si Sean. David langsung ngambil semua barang-barang Jay di taksi dan langsung membungkam Jay di basementnya. Di saat yang sama Michael menelpon Jay untuk menanyakan keberadaannya, tapi langsung dimatikan oleh David. Michael pun sempat membuka pintu basement tapi nggak jadi turun karena dirasa nggak ada yang mencurigakan. Sampai akhirnya Jay sudah tiada lur. Di angkringan si Jackie bilang ke Susan kalau dia merasa ada yang aneh dengan David. Ini agenda satu ini malah ngeyel dan tetap mau menikahi David. Susan malah nuduh Jackie semakin mirip dengan Jay karena nuduh David yang enggak-enggak. Setelah itu David memakai handphone Jay untuk SMS Michael. Tertulis di situ, maaf aku tidak bisa datang. Meskipun aku tidak menyukai ayah tirimu, tapi sepertinya dia memang pria yang baik. Michael yang merasa ayahnya seakan sudah nggak peduli dengan keluarganya pun akhirnya tak kuasa menahan tangis. David yang sudah merasa aman menaruh tas Jay di loker dan mengunci basementnya. Entah mayat Jay ada di mana lur. Akhirnya kematian Miss Carter ditemukan oleh polisi dan dia divonis meninggal karena kecelakaan jatuh dari tangga. Susan pun kaget dan sedih mendengar kabar itu. Lalu Susan pergi dari rumah untuk mengantarkan Sean dan Beth ke dokter gigi. Michael pun bilang ke David kalau dia sangat menyayangkan kematian Miss Carter. Si David malah responnya, ya itu mungkin memang takdirnya aja. Udah gila nih orang emang ya. Ceritalah Michael ke Kelly tentang kecurigaannya ke David. Mulai dari laporan buronan dari Miss Carter dan tiba-tiba dia sekarang sudah mati, salah nyebutin nama anaknya sampai ke responnya tentang kematian Mrs. Carter yang terlalu barbar. Sampai akhirnya David pergi untuk menyusul Sean dan Beth ke dokter gigi. Cepat-cepatlah Michael dan Kelly ke dalam rumah untuk ngecek barang-barangnya si David. Tapi tiba-tiba Susan ngabarin ke David kalau dia aja yang jemput anaknya karena sudah selesai belanja. Panik lah ya kan Michael dan Kelly yang tahu David udah balik. David melihat ada jejak kaki mereka dan mencari mereka ke seisi rumah lur. David melihat ada banyak keanehan di sana. Kasur Michael yang masih dingin, posisi barang yang miring dan hanger di kamarnya yang bergerak-gerak. Sampai akhirnya David melihat Michael dan Kelly yang udah ada di kolam renang. Karena David makin curiga dengan Michael, dia mendatangi kamar Michael dan mengatakan kalau Michael ada masalah, langsung ngomong kepadanya. Jangan pernah berbohong dan sembunyi-sembunyi, sambil mencengkram kaki Michael lur. Michael yang merasa makin aneh menemukan histori pencarian American Most Wanted di komputer dan melihat bahwa buronan Amerika ini memang benar-benar mirip dengan David. Ditambah lagi Michael tahu bahwa tidak ada foto David sama sekali di dalam rumahnya karena dia memang tidak suka difoto. Tapi Kelly bilang, kayaknya kamu kebanyakan micin deh Kel. Lalu Kelly bertengkar dengan Michael dan memutuskan pulang dari sana. Tapi pas di dapur si brengkes David ini malah sok-sokan perhatian dan goda-goda si Kelly lur.
Fit, tobat inti Fit. Di dalam basement, David melihat HP Jay yang dapat kiriman SMS dari Jackie. Jackie bilang bahwa dia ingin ngobrol dengan Jay untuk memintanya menyelidiki David. Lalu nggak lama setelah itu, handphone Jay berbunyi dan itu adalah telepon dari Michael. Kedengeran lah ya kan si Michael ada suara telepon dari bawah basement. Michael langsung turun sambil terus menelpon ayahnya. Tapi HP-nya sudah mati dan tiba-tiba dia melihat David sudah ada di ruang tamu sambil sok-sokan telepon lur. Acting ente juara juga Fit ya, mantap juga nih. Michael bilang kalau dia dengar suara dari basement, tapi David bilang, oh itu mungkin bunyi handphoneku. Lalu Michael menanyakan di mana kunci basement berada. Ngeles lagi lah si David kalau kuncinya itu hilang. Lalu Michael secara diam-diam mengambil foto David. Malam harinya, Susan harus mengantarkan Sean dan Beth untuk acara berkemah. Michael yang selesai mandi mengetahui bahwa foto David di HP-nya sudah hilang lur. Michael pun langsung pergi ke rumah Kelly dan mengatakan banyak hal aneh yang dia temukan. Michael berpikiran bahwa David pasti menyembunyikan sesuatu di basement dan dia harus mengeceknya. Di lain tempat, Jackie mengirim email ke Susan. Tapi sayangnya Susan nggak ada di tempat dan email dibaca oleh David. Jackie bilang dia sama sekali nggak bisa menghubungi Jay dan kayaknya ada yang nggak beres sama David. Karena selama ini David selalu menolak memberikan data asuransi dan daftar gajinya. David pun langsung menghapus pesan dari Jackie. Jackie yang akan segera berangkat ke bandara karena mau pergi ke LA melihat ada payung yang terjatuh di kolam renangnya. Mungkin itu karena malam ini sedang badai aja. Tapi dia salah lur. Susan yang sudah pulang dari mengantar anaknya menanyakan ke David apakah Jackie menelpon. Enggak kok, enggak ada, kata si David. Lalu Susan segera tidur karena sudah larut malam. Di tengah badai dan gemuruh petir, Michael dan Kelly sampai di rumah. Michael berencana ngecek isi lemari David dan meminta Kelly untuk menelponnya jika ada tanda-tanda mencurigakan dari David. Masuklah ya kan lur si Michael lewat kaca kecil yang udah dipecahin. Di sana Michael menemukan tas ayahnya dan ada handphone yang rusak di dalamnya. Kagetlah si Michael dan dia mencoba mengecek freezer box. Kelly yang sedang memantau dari luar melihat lampu di rumahnya menyala. Kelly langsung menelpon Michael tapi handphone Michael terjatuh. Itu kenapa juga ditaruhnya pinggir banget, kan bisa ditaruh agak tengah. Ya emang film. Halah. Karena handphone sudah rusak dan gak bisa dihubungi, Kelly terpaksa menghampiri Michael. Michael yang kembali ngecek freezer tiba-tiba... Kelly juga akhirnya ketahuan oleh David dan dibuat pingsan. Lalu lubang kaca langsung ditutup rapat-rapat. David pun segera mengambil senjata-senjata tajam, lalu Susan terbangun dan melihat kegilaan David. David mengatakan jika dia berharap akan berhasil membangun keluarga kali ini. Tapi anakmu Michael nggak punya rasa hormat. Itu karena kamu kurang keras terhadapnya, bahkan seharusnya kamu menghajarnya. David pun salah memanggil Susan dengan sebutan Mrs. Grady. Lalu... Who am I here? Michael akhirnya berhasil menjebol pintu basement dan membangunkan Kelly. Susan yang akan ditusuk David berhasil menusuknya duluan dengan pecahan kaca. Mampus nggak kau Fit ya? Tapi David masih hidup dan berhasil mengejar mereka yang naik ke gudang. Michael yang berusaha menyerang David terjatuh. Kelly pun mengancam David dengan gergaji mesin. Tapi... Lalu Michael langsung menyerang David dan mendorongnya. Tapi David ternyata belum jatuh dan langsung menarik Michael untuk ikut jatuh bersamanya. Michael yang sadar dari komanya mengetahui bahwa David ternyata berhasil kabur sebelum polisi datang. Di suatu swalayan lur, David masih hidup dengan gaya baru jamet dan masih ada bekas luka tusukan di lehernya. Lagi-lagi dia bertemu dengan seorang janda dan dengan alasan yang template, David mengatakan kalau dirinya duda karena istri dan anaknya meninggal karena kecelakaan.
Lalu David memperkenalkan dirinya dengan nama Chris. Emang ada akhlaknya ya kau Fit ya. I'm Julie King. It's nice to meet you. Well, it's nice to meet you.